Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Bahar. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan anggota yaitu saya sendiri, Veda Amanda Pramesti dengan MPM 2419 dan rekan saya. Pasari Busara Divinity dengan MPM 2412. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tentang tugas UAS proyeknya itu transformasi digital. Pertama-tama, kita akan memulai pantun terlebih dahulu. Pertama, pagi hari memetik melati, disimpan rapi dalam baki. Izinkan kami memulai presentasi, semoga materi ini mudah dipahami. Boleh di next. Pertama ini masuk ke latar belakang. Jadi, kualitas produk adalah faktor krusial bagi Samsung untuk memastikan keunggulan operasional pada tahun 2025. Perusahaan membutuhkan prediksi akurat quality index atau KI dan klasifikasi quality grade atau KG. Proyek ini mengimplementasikan pendekatan machine learning untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Prediksi KI akan diuji menggunakan regrensi linear berganda dan regrensi polinomial berganda. Dengan pemilihan model didasarkan pada performa terbaik, selanjutnya klasifikasi KG akan dilakukan menggunakan Key Nearest Neighbor atau KNN dengan penyetelan parameter K optimal di mana akurasi hasil klasifikasi tersebut terbaik akan divalidasi dan divisualisasikan secara komprehensif melalui confusion matrix. Boleh next? Nah, di selanjutnya ini ada tujuan dan job desk. Untuk tujuannya itu, pertama itu memprediksi nilai quality index untuk keperluan produksi Samsung pada tahun 2025 dan dengan menggunakan minimal dua metode regrensi. Yang pertama itu ada regresi linear berganda dan regresi polinomial berganda, serta memilih metode dengan performa terbaik. Yang kedua itu mengklasifikasi quality guard berdasarkan hasil prediksi quality index terbaik menggunakan metode Canires Neighbor, regresi linear berganda atau multiple linear regression, dan regresi polinomial berganda atau multivariate polynomial regression. Kemudian pilih hasil yang berasal dari metode dengan performa terbaik. Dan untuk saya sendiri itu mengerjakan job desk pada bagian klasifikasi quality grade harus menggunakan metode Kineres Neighbor atau KNN dengan penyelesaian parameter K. Kemudian buktikan akurasi dari hasil klasifikasi tersebut dengan teknik dan visualisasi conversion matrix. Next. Nah, ini ada dua metode. Yang pertama itu ada prediksi indeks. Nah, di tahap ini, itu melibatkan pengambilan dan pemuatan dataset yang relevan ke dalam lingkungan analisis. Dataset ini berisi catatan historis termasuk nilai dari semua fitur yang mungkin mempengaruhi KI dan nilai aktual dari target. Nah, yang ketiga itu ada tentukan fitur dan target. Nah, untuk target ini, variabel yang Anda prediksi yaitu quality index. Dengan fiturnya itu, variabel-variabel yang akan digunakan untuk memprediksi target, ini adalah inputan atau faktor-faktor yang diyakini mempengaruhi nilai quality index. Selanjutnya itu ada speed data. Nah, di speed data ini, dataset itu dibagi menjadi dua atau tiga bagian utama. Pertama itu ada data training atau pelatihan. Pada bagian terbesar, misalnya 70-80% yang digunakan untuk melatih model yaitu menentukan pola dan koefisien dalam algoritma regrensi. Yang kedua itu data pengujian. Pada bagian yang tersisa, misalnya 20-30%, yang digunakan untuk menguji performa model setelah dilatih, tujuannya adalah untuk memastikan model bekerja baik pada data yang belum pernah dilihat. Selanjutnya itu ada multiple linear regression. Nah, ini adalah salah satu algoritma machine learning. Model ini tuh mencoba menentukan hubungan linear atau garis lurus antara satu variabel target atau KI dan dua atau lebih variabel fitur. Yang keenam itu ada polynomial regression. Nah, ini adalah perpanjangan dari regresi linear. Boleh sebelumnya Nah, digunakan ketika hubungan antara fitur dan target tidak linear. Model ini tuh menambahkan pangkat dari fitur sebagai variabel baru ke dalam model regrensi. Nah, untuk prediksi
Indeks yang ketujuhnya itu ada pilih model terbaik. Pada tahap ini tuh performa model multiple linear regression dan polynomial regression dievaluasi menggunakan data testing. Dan langkah yang terakhir itu prediksi data quality index atau penerapan model. Nah, model terbaik yang telah dipilih pada tahap sebelumnya digunakan untuk memprediksi nilai quality index pada data baru atau data yang belum ada nilai KI-nya. Yang kedua itu ada metodologi alir kinires. Yang pertama itu sama, yang pertama itu ada klasifikasi quality grade, yaitu tujuan utamanya dari proses ini adalah proses memprediksi label kategori atau kelas dari suatu data. Dalam hal ini memprediksi grade kualitas berdasarkan sejumlah fitur input. Yang kedua itu ada load data. Sama seperti regresi, tahap ini itu melibatkan pengambilan dan pembuatan dataset historis. Yang ketiga itu ada tentukan fitur dan target sama sebelumnya. Yang keempat itu standarisasi fitur. Di KNN itu sangat sensitif terhadap skala data karena itu mengukur jarak antara titik. Jika satu fitur memiliki rentang nilai yang jauh lebih besar dari fitur lainnya, fitur dengan rentang besar akan mendominasi perhitungan jarak. Yang kelima itu ada speed data. Jadi data tuh dibagi menjadi data training, data testing, uh, data training, dan data testing. Yang keenam itu ada turning parameter. Jadi parameter kunci dalam KNN atau adalah K. Turning parameter adalah proses sistematis untuk mencari nilai K yang memberikan performa klasifikasi terbaik. Yang ketujuh itu adalah pilih K terbaik. Maksudnya itu berdasarkan hasil turning parameter, nilai K yang menghasilkan metrik performa terbaiknya pada fase validasi akan dipilih sebagai nilai K optimal. Yang kedelapan, itu adalah training model KNN dengan K terbaik. Dalam KNN itu model tidak berarti mencari koefisien. Uh, jadi data training karena KNN adalah lazy learning atau pelatihan, hanya berarti menyimpan seluruh data training dan nilai K terbaik. Dan yang terakhir itu ada conversion matrix plus visual. Di tahap ini adalah evaluasi akhir performa model menggunakan data testing. Boleh next? Oke, baik. Jadi di sini saya ingin membacakan di bab selanjutnya. Jadi di bab 3 ini ada jumlah data. Jumlah datanya itu ada 5.000 baris. Dan di sini juga ada jumlah kolomnya. Ada 6 variabel ya. Jadi variabel yang pertama itu ada harga produk atau numerik. Yang kedua ada reliability. Dia itu kategorial encode 1 sampai 5, durability masukin numerik. Lalu ada yang keempat service ability, yaitu kategorial di encode 1 sampai 3. Lalu ada quality index numerik, dan yang terakhir itu ada quality grade yang terdiri dari low, moderate, and excellent. Jadi di sini ada statistik pentingnya. Jadi dia itu rata-rata quality indexnya itu 36,5. Jadi yang paling variabel yang paling berpengaruh itu ada 4. Yang pertama ada durability, itu yang paling berpengaruh paling besar. Yang kedua itu ada harga produk. Yang ketiga ada reliability. Yang terakhir ada service ability yang pengaruhnya itu paling kecil. Lalu di sini ada korelasi utamanya. Jadi ada harga produk, quality index, dia itu positif kuat. Lalu durability, quality index, positifnya itu sangat kuat. Reliability tinggi, itu menaikkan quality index. Dan yang terakhir itu ada service ability, kontribusinya itu kecil. Yang terdiri dari repair and replacement, dia itu paling positif. Lalu di sini ada di bab 4, di sini itu terdiri dari dua split data ya tadi, ada trainnya itu 80% dan tesnya itu 20%. Jadi train ini tuh ada 4.000 baris, sementara tes itu ada 1.000 baris. Jadi dia itu digunakan untuk regresi dan KNN. Model regresi yang digunakan itu ada dua, ada regresi linear berganda dan regresi polinomial.
Jadi di regresi linear berganda ini atau MLR, dia tuh RMSE-nya itu 4,96 dan R kuadratnya itu 0,86. Lalu pada regresi polinomial itu atau degree 2 itu tuh RMS R-nya itu 0,93 dan R kuadratnya itu 0,995. Jadi model terbaik untuk prediksi quality index adalah regresi polinomial karena errornya itu paling kecil dan akurasinya itu paling tinggi. Lalu pada model klasifikasi KNN ada akurasi pada nilai K tertentu. Jadi itu di sini tuh ada K2 itu menghasilkan 0,965, K4 0,965, K6 menghasilkan 0,969. Jadi di sini tuh yang paling terbaik dan ini yang paling dipilih. Lalu ada K8 0,963. Jadi yang K terbaik itu adalah K sama dengan 6. Eh, Confusion matrixnya itu ada prediksi kelas, excellent, dan moderat akurat. Akurasi keseluruhannya itu 96 sampai 97%. Lalu di sini ada unseen data. Model polinomial yang digunakan itu untuk memprediksi indeks hasil quality grade-nya itu menggunakan KNN K sama dengan 6. Lalu ada hasil prediksi yang konsisten produk dengan reliability dan durability tinggi, menghasilkan quality index yang tinggi dan lalu menghasilkan grade excellent. Lalu next di sini ada kesimpulannya. Baik, sekarang masuk kesimpulan. Jadi untuk regresi atau prediksi quality index, model terbaik adalah regresi polinomial derajat 2 dengan performa RMSE-nya itu 4,980 dengan R square-nya itu 0,9 0,5. Ini menunjukkan hubungan nonlinear yang kuat antara Veto dan quality index. Yang kedua itu klasifikasi atau quality grade. Model terbaik adalah Key Nearest Neighbor atau KNN dengan nilai K-nya itu 6, model ini tuh memberikan akurasi 0,965 atau 96,5% dalam mengklasifikasi quality grade yang menandakan performa yang sangat efektif. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.